Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 11-18, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Epi Susanti SPD, bertugas di SMP Negeri 3 Kundur Utara. Saya Ardianti SPD, bertempat tugas di SMP Negeri 1 Belan. Dan saya Budiono, bertempat tugas di Sekolah Dasar Negeri 018 Moro. Saya Windy Setiawan SPD dari SD Negeri 006 Durai. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Windy, saya dalam keadaan sehat hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, maksud dan tujuan saya di sini, saya akan melakukan supervisi kepada Pak Budi dalam hal Pak Budi nanti akan melakukan praktek coaching bersama coachee yaitu Bu Ardianti. Betul Pak? Ya. Jadi nanti Pak Budi, saya akan mengamati dan menilai Bapak dalam melakukan coaching, apakah sudah menerapkan alur tirta, apa belum. Kemudian dalam alur tirta itu apakah Bapak sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot apa belum. Nah nanti itu akan saya lakukan dalam pengamatan nanti Pak Budi ya. Siapa? Oke, baik Pak Budi. Namun sebelumnya itu saya ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Budi ya. Boleh Pak? Siap Pak. Ya. Boleh. Jadi dalam proses coaching nanti kompetensi mana yang ingin Pak Budi kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak Windy terkait masalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang tentunya nantinya akan dapat menggiring Ibu Ardianti dalam melakukan coaching seperti itu Pak Windy. Ya. Oke, baik. Jadi tentang kompetensi yang Pak Budi inginkan yaitu untuk menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Budi, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Pak Budi capai dalam coaching nanti? Oke, ketercapaian yang ingin saya lakukan mengidentifikasi karena saya kadang-kadang bingung Pak Windy ya, bagaimana menentukan kata kunci dalam melakukan percakapan di coaching itu. Oke, begitu Pak ya. Betul, Oke, Pak. Berarti kompetensi yang diinginkan lebih lanjut yaitu bagaimana bisa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menemukan kata kunci. Ya, betul ya. Oke, baik Pak Budi. Sebelumnya saya mengingatkan ya kepada Pak Budi, nanti harapannya Pak Budi bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Pak Budi ya. Contohnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi dari si coaching. Siap. Baik Pak Budi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, silahkan setelah ini Pak Budi lanjutkan untuk proses coaching, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Windy. Baik Pak Budi. Masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Ardianti. Pak Budi, ada waktu sebentar? Karena saya ingin ada yang mau saya bicarakan. Oke, silakan Bu. Oh, ya. Sebenarnya tidak ada apa sih Pak, cuman saya butuh di coaching sebentar. Nah mungkin bila saya ceritakan, saya menjadi dapat gambaran apa yang bisa saya lakukan. Oke, itu terkait masalahnya ya. Baik Bu, dengan senang hati saya akan meluangkan waktu untuk Ibu Ardianti kira-kira 10 ataupun 15 menit Bu. Oke, silakan. Begini Pak, saya bingung, saya mengajar kok gitu-gitu aja strateginya, tidak menarik dan membosankan. Saya jadi ngerasa motivasi siswa saya itu rendah. Nah, ini terlihat ketika saat diskusi. Nah, anak-anak itu cenderung pasif, kemudian tidak mau bertanya ketika diberi kesempatan untuk bertanya. Dan jarang juga beberapa siswa itu mengerjakan tugas yang diberikan. Gitu ya.
tentu hal ini sangat memprihatinkan Bu ya. Kita khawatir takut ke depannya itu semakin besar dampaknya pada pembelajaran di kelas. Oke. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan, apa yang ingin Ibu Ardianti dapatkan dari obrolan kita pagi hari ini? Nah, ya, itu loh Pak, yang saya harapkan itu ketika sudah ngobrol dengan Bapak, nah saya bisa menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan saat pembelajaran IPS. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ardianti, kira-kira kalau dikasih level dari angka 1 sampai 10 yang sudah Ibu lakukan, kira-kira Ibu berani kasih level berapa untuk anak kegiatan Ibu selama ini? Kira-kira level 5 Pak. 5 ya? Iya. Baik. Yang Ibu yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan kira-kira target Ibu target ingin level berapa kira-kira target Ibu untuk ya. Kalau untuk target saya tidak muluk-muluk sangat Pak ya. Mungkin di level 7 menurut saya cukup. Oke, betul Bu ya. Oke. Jadi apa yang selama ini yang sudah Ibu Ardianti lakukan dalam pembelajaran? Nah, kalau selama ini ya Pak Budi, saya mengajar itu kurang variatif Pak ya. Nah, saya masih fokus kepada buku teks sebagai sumber belajar. Nah, sehingga hal ini nih yang memicu anak-anak kurang termotivasi. Oh iya ya. Oke. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa rencana Ibu untuk bisa sampai ke level 7 yang Ibu harapkan tadi? Nah, rencananya nih Pak, Ya. Nah, saya dari hasil pengamatan saya ke siswa-siswa ini, saat mereka itu suka ya, saat saya menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, nah, kemudian diselingi permainan, ice breaking, kemudian saya tuh pernah juga mencoba waktu itu dengan belajar teka-teki silang. Nah, di sana saya melihat anak-anak antusias Pak. Iya. Kemudian bisa juga dengan memberikan siswa tugas sesuai dengan profil belajar mereka Pak. Nah, mereka tertarik ya dengan membuat tugas yang beragam seperti membuat infografis, video, laporan, grafik dan lain-lain. Tiba ya. Dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang paling mendesak nih Bu ya, yang akan segera Ibu lakukan itu yang mana? Nah, yang akan segera saya lakukan ini rasanya Pak ya, seperti menambah wawasan saya tentang strategi pembelajaran yang bervariasi, menarik dan menyenangkan terlebih dahulu. Nah, dengan mempelajarinya dari YouTube, pelatihan, nah, atau membeli buku referensi lewat Shopee, dan belajar pembelajaran berbasis IT lewat Google juga bisa Pak. Gitu ya. Begitu Bu Ardianti ya. Jadi menurut Ibu Ardianti yang harus segera dilakukan itu adalah menambah wawasan Ibu terkait pembelajaran melalui YouTube, kemudian mengikuti pelatihan ya di pelatihan lah ya, kemudian mencari referensi dari buku-buku yang terkait tentang pembelajaran gitu ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira kapan tuh Ibu akan melaksanakan itu kira-kira? Nah, rencananya itu Pak dalam minggu-minggu ini. Nah, karena tahun ajaran baru ini sudah saya mau terapkan di kelas. Oke, ya oke. Untuk gini Bu, nanti kira-kira untuk memudahkan pekerjaan Ibu Ardianti, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Ardianti dalam melaksanakan rencana aksi yang memotivasi murid untuk saling peduli? Ada Pak rekan sejawat dan rekan-rekan di MGMP. Yang mahir dalam membuat strategi pembelajaran.
Di situ saya akan belajar dengan mereka. Oke. Bagaimana kita bisa tahu rencana, bagaimana saya bisa tahu rencana yang Ibu Ardianti buat dapat dilaksanakan dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi Pak, sambil minum-minum teh. Oke, siap. Nah, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oke, baik Bu Ardianti. Tentunya saya artinya tidak sabar lah Bu Ardianti ya, untuk mendengar cerita Ibu nanti terkait obrolan yang kita bicarakan pada hari ini. Pada pertemuan kita akan datang itu Ibu Ardianti ya. Apa yang sudah Ibu dari obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan Ibu? Nah, saya jadi menemukan cara Pak, meningkatkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan agar siswa termotivasi saat pembelajaran IPS. Ya. Dengan menambah wawasan terkait strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan lewat YouTube, pelatihan maupun belajar dari rekan sejawat. Oke, betul. Jadi kemudian pertanyaan saya yang berikutnya, bagaimana komitmen Ibu Ardianti terhadap rencana yang baru diutarakan tadi itu? Saya berkomitmen untuk terus menambah wawasan saya Pak, lewat dengan membeli buku pegangan, belajar dari YouTube maupun Google, serta mengikuti pelatihan dan langsung segera mempraktekannya di saat pembelajaran. Oke, keren. Nah, semoga rencana aksi Ibu untuk meningkatkan motivasi anak dalam pembelajaran berjalan dengan baik, Bu. Dan saya tunggu hasil dari apa yang Ibu rencanakan pada pembelajaran yang akan datang. Semoga bermanfaat Bu ya, hasil dari diskusi yang kita laksanakan pada diskusi ini. Iya Pak Budi. Nah, terima kasih Pak Budi ya atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Budi. Halo Pak Windy. Alhamdulillah sepertinya kegiatan praktik coachingnya berjalan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Nah, namun di sini Bapak, setelah Bapak melakukan praktik coaching, saya akan melakukan percakapan sebentar Pak di pasca supervisi ini Pak. Oke, siap Pak. Oke, baik Pak. Di sini saya akan bertanya yang pertama, apakah yang Pak Budi lakukan saat melakukan coaching tadi indikator ketercapaiannya sudah tercapai Pak? Ketercapaian sebetulnya alhamdulillah sudah tercapai Pak. Ya. Sudah Pak ya? Ya alhamdulillah. Sudah saya lakukan itu. Ketercapaian seperti sudah tercapai. Tapi tentunya mungkin saya lebih banyak berlatih lah Pak Windy, karena untuk meningkatkan skill sebagai coach. Nah, salah satunya mungkin mencari registrasi tentang wawasan sebagai coach yang baik, supaya saya bisa menjadi sebagai coach yang betul-betul profesional. Oke. Itu akan saya lakukan itu. Baik, jadi alhamdulillah ya ketercapaian yang Bapak tetapkan tadi sudah tercapai, dan memang Pak tadi menurut catatan saya selama melihat observasi yang Pak Budi lakukan sudah baik Pak ya. Terima kasih, Jadi Pak. mungkin hanya butuh pembiasaan dan latihan-latihan saja Pak. Siap. Sehingga dengan pembiasaan dan latihan ini nantinya akan bisa memudahkan Pak Budi lagi untuk bagaimana melakukan percakapan seperti yang Pak Budi inginkan menjadi lebih baik lagi. Betul Pak. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira jika kemudian hari Pak Budi nanti melakukan praktek coaching, nah kompetensi apa lagi yang ingin Pak Budi kembangkan ini Pak? Mungkin yang akan saya lakukan untuk kedepannya, saya berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Windy terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga coach bisa
menemukan permasalahannya sendiri. Itu target saya ke depan. Oke. Wah, keren sekali ya Pak Budi ya. Ya, Oke, jadi Pak Budi mudah-mudahan apa yang Pak Budi lakukan tadi terkait praktek coaching bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi Pak Budi sendiri dan rekan-rekan yang lain sehingga bisa membantu untuk meningkatkan potensi Pak Budi sendiri dan rekan sejawat yang lainnya. Baik Pak Budi, itu saja percakapan kita atau diskusi kita kali ini dalam rangka supervisi di pasca praktek coaching. Terima kasih Pak Budi, semoga sukses. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.